Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Mukhtasar Jiddan karangan Said Ahmad Daini Dahlan. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Pembahasan tentang kalam. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Bermula kalam itu bermula dianya kalam itu lafad. Al-murakkabu yang disusun akan dianya lafad. Al-mufidu lagi yang memberi faedah ianya lafad. Bil wad'i dengan wad'. Jadi ini sudah biasa. Kalam itu yaitu mesti ada lafadznya, mesti murakkab, kemudian mesti ada faedah, dan bil wad'i. Bil wad'i di sini nanti artinya ada dua. Ada yang mengartikan bil wad'i dengan bahasa Arab, ada yang mengartikan bil wad'i dengan dikasat. Lafadz yang murakkab tersebut sengaja diucapkan. Nah, nanti kita lihat caranya. Nya'ni fi'il mudhari', ana nya'ni annal kalama indan nahwiyin huwal lafdu ila akhirih. Nya'ni berkehendak ianya musannif akan apa beliau kehendak, annal kalam bahwa sungguh kalam indan nahwiyin di sisi para ulama nahwu itu huwa dianya kalam itu lafad ila akhirih hingga akhirnya. Maksudnya sesuai dalam matan. Jadi al kalama isim anna. Kemudian jumlah huwal lafdu, jumlah ismiyah, jumlah mubtada khabar pada maharafa khabar anna. Bahwa sungguh kalam. Kalam di sisi ulama nahwu itu dianya kalam itulah lafad hingga akhirnya lafad. Maksudnya lafad yang tersusun memberi faedah. Beliau membahas satu-satu apa itu lafad. Al-lafdu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Bermula lafad itu dianya lafad itu suara, al-mustamilu na'at hakiki, suara yang melengkapi ianya suara. Ini kita belajar memaknai. Nanti kalau na'at hakiki itu ada dhamirnya. Maka bermula lafad itu, bermula dianya lafad itu suara, al-mustamilu yang melengkapi ianya suara, ala ba'di di atas sebahagian dari huruf-huruf yang hijaiyah. Nah, lafad suara yang ada huruf hijaiyahnya. Ka Zaidin, seperti Zaidin. Ada zalnya, ada ya, ada dal. Fa innahu sautun ishtamala ala zai wal ya'i wad dali. Maka sesungguhnya lafadz Zaidun itu suara Zaidun ada suaranya, ishtamala na'at sababi juga, na'at hakiki. Suara yang melengkapi ianya suara di atas zai, di atas ya dan di atas dal. Nah. Fa illam, ya ini tafri' dari fa'innahu. Sesungguhnya lafad itu suara yang ada huruf hijaiyahnya. Maka sesungguhnya Zaid tadi itu suara yang melengkapi ia di atas Zai, ya dan dal. Fa'illam yastamil. Ini tafsir dari sautul mustamilu, bukan ini. Tadi lafad suara yang ada huruf hijaiyah. Fa'illam, maka jika lam yastamil, jika tidak melengkapi ianya suara, dhamir mustatir di dalam yastamil kembali ke saut. Maka jika tidak melengkapi ianya suara ala ba'dil huruf, tidak melengkapi di atas sebahagian huruf-huruf hijaiyah, kasautit tibli, seperti suara tambur, niscaya fala, fa jawab fa'in, niscaya maka la yusamma tidak dinamakan akan dianya suara, lafdan akan lafad. Nah, jika suara tersebut enggak ada huruf hijaiyahnya, enggak disebut lafad. Fa kharaja bil lafdhi makana mufidan wa lam yakun lafdan. Fa kharaja, maka keluar dengan kata lafad. Tadi al kalam huwa lafad. Kalam adalah lafad, suara yang ada huruf hijaiyahnya. Fa kharaja bil lafdhi, maka keluar dengan kata lafad. Oleh apa keluar? Ma, fa'il kharaja. Oleh sesuatu karena yang ada yaitu mufidan, berfaedah
Walam yakun lafdan, dan tidak ada ianya ma itu lafad. Faedah ada tapi lafadnya nggak disebut kalam nanti. Kal isyarati seperti isyarah, wal kitabati seperti tulisan, wal akdi seperti akad. Jadi akad di sini maksudnya akedon itu maksudnya isyarah-isyarah dengan tangan tadi, dengan jari jemari. Wal akdi. Wan nasabi, dan seperti tanda-tanda. Ya, tanda di sini seperti kita masuk masjid, kita lihat ada mihrabnya, ada mimbar, sehingga dari tanda adanya mimbar itu kita jadi paham bahwa ke sana arah kiblatnya. Itu namanya tanda wan nasabi. Maka keluar dengan perkataan lafaz oleh sesuatu yang ada yaitu berfaedah, walam yakun, dan tidak ada ianya sesuatu itu lafaz, seperti isyarah, tulisan, akad, wan nasabi, dan tanda. Fala tusamma kalaman indan nuha, maka tidak dinamakan akan dianya semua. Jadi dhamir mustatir di dalam tusamma takdirnya hiya, kembali kepada isyarah, kitabah, akad, dan nasab. Makanya pakai hiya. Maka tidak dinamakan akan dianya semua, isyarah, kitabah, kalaman akan kalam, indan nuha di sisi ulama nahwu. Jadi kalam tadi lafaz sudah, sekarang murakkab. Wal murakkabu ma turukkiba. Turukkiba kita baca bina majhul, fi'il mudhari' bina majhul. Fi'il madhi turukkiba, tarakkaba turukkiba. Wal murakkabu ma turukkiba. Bermula murakkab itu sesuatu, turukkiba yang disusun akan dianya sesuatu, min kalimata ini dari dua kalimat, fa aksara maka lebih banyak. Fa aksara kita ataf kepada kalimata ini. Murakkab yaitu sesuatu yang disusun dari dua kalimat atau lebih. Dua kalimat, tiga kalimat, empat kalimat. Yang penting lebih dari dua kalimat. Dua, tiga, dan empat. Itu namanya murakkab, gabungan. Mana contoh murakkab? Ka qoma Zaidun, seperti bangunlah si Zaid. Ini murakkab karena ada fi'il, qoma, ada fa'ilnya Zaidun. Ada fi'il, ada isim. Wa Zaidun qa'imun, dan seperti Zaidun qa'imun, terdiri dari mubtada dan khobar. Wal misalul awwalu fi'lun wa fa'ilun, dan bermula misal yang pertama, misal contoh yaitu qoma Zaidun. Bermula contoh yang pertama itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il, yaitu qama fi'il madhi mabni di atas fathah, Zaidun fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah. Wa kullu fa'ilin mudhaf ilaih, wa kullu fa'ilin marfu'un, dan bermula setiap fa'il itu mesti marfu'. Di sini tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Wal misalu sani, kita baca sani karena isim mangkus, na'at kepada misalu. Wal misalu sani mubtada'un wa khabarun. Bermula contoh yang kedua yaitu Zaidun qa'imun. Bermula contoh yang kedua itu mubtada wa khabarun, dan khabar mubtada. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida', dan bermula setiap mubtada itu marfu' dengan ibtida'. Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada. Siapa yang merafa'kan mubtada? Ibtida'. Ibtida' itu amil maknawi, enggak kelihatan. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada, dan bermula setiap khabar itu dirafa'kan dengan mubtada. Qa'imun khabar, siapa yang merafa'kan qa'imun? Yaitu mubtada Zaidun. Berarti yang merafa'kan mubtada amil maknawi namanya ibtida', yang merafa'kan khabar namanya amil lafzi yaitu mubtada, ada lafadznya. Wa kharaja bil murakkabil mufrad, dan keluar dengan kata murakkab oleh apa keluar? Fa'il kharaja oleh mufrad. Kalam, lafad, murakkab. Jadi kalau bukan murakkab atau mufrad bahasa lainnya bukan kalam. Ka Zaidin, seperti Zaidin. Zaidin tunggal, namanya mufrad. Fala yuqalu lahu kalamun aydan indan nuha. Maka tidak dikatakan lahu baginya mufrad seperti Zaidin. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan orang lahu baginya mufrad yang seperti Zaid. Akan apa tidak dikatakan? Kalamun. Kalamun, naib fa'il yuqalu, tidak dikatakan baginya mufrad, akan kalam pula. Indan nuha di sisi ulama nahwu. Kalam lafaz sudah, murakkab sudah. Sekarang mufid. Wal mufidu ma afada faidatan. Bermula mufid itu ma sesuatu, afada yang memberi faedah ianya sesuatu,
Afada jumlah fi'il dan fa'il jadi silat mausul. Bermula mufid itu sesuatu, afada yang memberi faedah ia faidatan akan sebagai faedah. Faidatan maf'ul mutlak bagi afada. Akan faedah yahsunu sukut. Yahsunu naik kepada faedah. Faedah yang baguslah oleh diam alaiha di atas faedah. Dari mana diam itu? Minal mutakallim wasame, dari orang yang berbicara, wasame dan orang yang mendengar. Jadi mufid memberi faedah. Pendengar dan orang yang berbicara, kalau mau mencukupkan, mau berhenti berbicara udah boleh. Artinya pendengarnya udah paham. Itu namanya berfaedah. Kaqoma Zaidun, seperti qoma Zaidun, ini orang udah paham, si Zaid berdiri. Oh ya udah. Wa Zaidun qa'imun, seperti Zaidun qa'imun, bermula si Zaid itu yang berdiri. Pertama terdiri dari fi'il dan fa'il, yang kedua terdiri dari mubtada dan khabar. Fa inna kullan, kita baca. Fa inna kullan, maka bahwa sungguh tiap-tiap minhuma dari keduanya qoma Zaidun, Zaidun qa'imun. Tanwin yang ada pada kullan, tanwin iwad asalnya fa inna kulla wahidin. Maka sungguhnya tiap-tiap yang satu minhuma dari keduanya qoma Zaidun, Zaidun qa'imun. Diganti tanwin iwad namanya. Iwad dari mudhaf ilaih. Fa inna kullan minhuma afada faidatan, maka bahwa sungguh tiap-tiap dari keduanya qoma Zaidun, Zaidun qa'imun itu afada, memberi faedah ya faidatan akan sebagai faedah, yahsunu sukut yang baguslah oleh diam alaiha di atasnya faedah. Diam dari siapa? Minal mutakallim, dari orang yang berbicara, wasame dan dari orang yang mendengar. Ketika orang mengatakan qoma Zaidun, Zaidun qa'imun, kalau diam udah boleh, artinya orang udah paham. Ada faedahnya. Apa faedah? Wahiyal ikhbaru bi qiyami Zaidin. Wahiyah, hiya kembali kepada faedah. Dan dianya faedah di sini yaitu al-ikhbar, memberi khabar, memberi informasi bi qiyami Zaidin, dengan bangunnya si Zaid. Qoma Zaid, si Zaid sudah bangun. Zaidun qa'imun, si Zaid bangun. Jadi sama, faedahnya sama, yaitu bangunnya si Zaid atau berdirinya si Zaid. Fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yantadiru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamul kalami. Maka bahwa sungguh pendengar, idza sami'a, bila telah mendengar ia akan demikian. Pendengar bila dia telah mendengar demikian qoma Zaidun, Zaidun qa'imun, itu la yantadiru khabar inna. Sesungguhnya pendengar apabila telah mendengar ia akan demikian, bukan? Khabar inna idza, ini la yantadiru jawab idza. Maka sesungguhnya pendengar itu bila telah mendengar ia akan demikian, niscaya la yantadiru, tidak menanti ia syai'an akhara, akan sesuatu yang lain. Akhara naik kepada syai'an, akan sesuatu yang lain. Yatawaqqafu alaihi, yang terhenti di atasnya sesuatu, tamamul kalam, oleh sempurna kalam. Pendengar bila sudah mendengar qoma Zaidun, Zaidun qa'imun, dia sudah paham, tidak perlu menunggu ucapan selanjutnya. Artinya kalam sudah sempurna dengan qoma Zaidun, Zaidun qa'imun. Wa yahsunu aidan sukutul mutakallim, bagus pula oleh diam orang yang berbicara. Maksud bagus pula oleh diam orang yang berbicara, kalau orang berbicara mau diam sudah boleh. Tapi kalau dia banyak bicara mah terserah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bil mufid al muraqqabu ghairul mufid. Tadi di atas kalam lafadz murakkab mufid. Wa kharaja bil mufid, keluar dengan kata mufid oleh murakkab ghairul mufid, yang tidak mufid. Ada juga murakkab yang tapi tidak berfaedah. Contoh gulamu Zaidin, lamid si Zaid. Ya, jadi lamid si Zaid ini namanya murakkab isnadi, mudhaf ilaih. Ya. Tapi kita belum paham. Lamid si Zaid, ada apa dengan lamid si Zaid? Apa lamid si Zaid pergi, apa mukul orang ya? Mudhaf ilaih maksudnya idhofah. Seperti gulami Zaidin min ghairi isnadi syai'in ilaih, dari ketiadaan disandarkan sesuatu kepadanya gulami Zaidin. Jadi ini musnad doang, enggak ada musnad ilaihnya. Ini
nggak bisa disebut musnad ilaih karena nggak ada isnad. Maksudnya di sini seperti gulami zaidin, ketiadaan disandarkan sesuatu yang lain kepadanya. Dia tidak dijadikan mubtada juga, tidak dijadikan khobar. Tapi kalau ada gulamu zaidin qaimun, bermula lamid si Zaid itu berdiri. Jadi ini musnad ilaih karena ada musnadnya khobar. Atau qama gulamu zaidin, bangunlah lamid si Zaid. Ada fi'il musnad, ada gulamu zaidin musnad ilaih, ini nggak ada. Makanya walaupun murakkab tapi kita nggak ngerti. Wa in qama zaidun, dan seperti in qama zaidun, jika bangunlah si Zaid. Fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala dzikri jawabi syarti. Maka sesungguhnya sempurna faedah fihi padanya in qama zaidun. Maka sesungguhnya sempurna faedah padanya in qama zaidun itu terhenti ia ala dzikri jawabi syarat. Terhenti ia, tergantung ia di atas sebut jawab syarat. Jadi in qama zaidun ini syarat, baru bisa kita pahami harus ada jawabnya. In qama zaidun qama amrun misalkan. Fala yusamma kullun minal misalaini kalaman indan nuha. Maka tidak dinamakan akan tiap-tiap yang satu minal misalaini dari dua contoh gulamu zaidin dan in qama zaidin. Maka tidak dinamakan akan tiap-tiap yang satu dari dua contoh akan kalam indan nuha menurut ulama nahwu. Wa qauluhu bil wad'i fassarahu ba'duhum bil qasdi. Dan bermula ucapannya musannif bil wad'i. Lafat murakkab mufid bil wad'i, dengan wada'. Apa arti wada'? Bermula ucapannya musannif bil wad'i itu fassarahu, menafsirkan akannya ucapan ba'duhum oleh sebahagian mereka ulama bil qasdi dengan kasar, sengaja. Ya, jadi kalau maksud wada' sengaja, fa kharaja ghairul maksud, maka keluarlah oleh ghairul maksudi, oleh yang tidak dimaksud. Kalau ucapan tanpa sadar terucap nggak disebut kalam juga walaupun bahasa Arab. Kakalamin naimi, seperti kalam orang tidur. Wasahi, dan seperti kalam orang yang lalai, nggak sengaja mengucapkan sesuatu. Fala yusamma kalaman indan nuhati, maka tidak dinamakan akan dianya yang tidak dimaksud. Maka tidak dinamakan akan dianya yang tidak dimaksud tadi kalaman akan kalam indan nuha di sisi ulama nahwu. Nah. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabi, dan bermula sebahagian mereka para ulama itu fassarahu, menafsirkan ia hu, akannya qauluhu bil wad'i. Bermula sebahagian mereka ulama itu fassarahu, menafsirkan ianya sebahagian hu, akannya bil wad'il arabi, dengan wada' arabi. Maksud wada' arabi dengan bahasa Arab. Baru disebut kalam harus bahasa Arab. Fa kharaja kalamul ajam, maka keluarlah oleh kalam ajam. Kalau maksudnya bahasa Arab berarti keluarlah kalam ajam yang bukan Arab. Kat Turki, seperti bahasa Turki, wal barbari, dan seperti bahasa barbar. Fala yusamma kalaman indan nuha, maka tidak dinamakan akan dianya kalam ajam. Dhamir mustatir naib fa'il yusamma kembali ke kalam ajam. Maka tidak dinamakan akan dianya kalam ajam, kalaman akan kalam indan nuha menurut ulama nahwu. Nah, ulama nahwu membahas bahasa Arab. Misalum majtama'a fihil quyudul arba'atu qama zaidun wa zaidun qaimun. Bermula contoh ma ijtama'a yang terkumpul padanya ma oleh kait-kait yang empat. Itu qama zaidun qaimun. Contoh kalam yang lengkap syaratnya, ada lafadznya, ada murakkabnya, ada mufidnya, ada wada'nya. Seperti qama zaidun. Jadi qama zaidun ada lafadznya, qama dan zaidun. Ada murakkab yaitu fi'il dan fa'il. Kemudian berfaedah, memang kita jadi mengerti si Zaid berdiri. Kemudian orang yang mengucap qama zaidun ini sengaja, atau memang qama zaidun ini bahasa Arab. Tergantung arti wad'i di atas. Begitu juga zaidun qaimun. Ada lafadznya, ada murakkabnya, ada faedahnya, dan bahasa Arab iya, disengaja juga iya. Fal misalul awwalu fi'lun wa fa'ilun.
Maka bermula misal yang pertama itu fi'il dan fa'il, yaitu qoma zaidun, fi'il dan fa'il. Wasani mubtada'un wa khabarun. Dan bermula misal yang sani ataf pada awal, dan bermula contoh yang kedua itu mubtada dan khabar. Wa kullun minal misalaini, dan bermula tiap-tiap yang satu. Kullun asalnya kullu wahidin, bermula tiap-tiap yang satu minal misalaini dari dua contoh di atas itu lafdun, murakkabun, lafad lagi yang murakkab, mufidun lagi berfaedah, bil wad'i dengan wada', dengan dikasar atau dengan bahasa Arab. Bahwa kalamun, maka dianya huwa kembali ke kullun, maka dianya tiap-tiap yang satu dari dua contoh di atas itulah kalamun. Fahuwa kalamun. Pendek-pendek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini singkatnya. Ini belajar membaca harokatnya sebenarnya ya. Nah, penjelasannya insya Allah semua sudah pada paham. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.